Manga One Piece chapter 1116 yang berjudul Konflik dibuka dengan memperlihatkan penduduk Alabasta yang sedang nobar siarannya Vegapunk melalui Denden Mushi layar tancap. Kok bisa saya yakin kalau itu Alabasta? Karena di cangkang Denden Mushinya ada tulisan Juba yang merupakan salah satu distrik di Alabasta yang dulu sempat penduduknya tinggal satu orang saja saat Luffy mampir ke sana. Nah, para penduduk itu terlihat kaget karena mendengar informasi dari Vegapunk kalau senjata yang bisa menenggelamkan seluruh dunia masih ada di suatu tempat dan tinggal menunggu waktu saja untuk kembali digunakan. Mayoritas dari mereka sepertinya masih belum bisa percaya jika perang dari zaman Void Century sebenarnya masih berlangsung sampai sekarang. Apalagi faktanya, usia manusia itu kan terbatas dan rasa-rasanya tidak akan ada manusia dari zaman 800 tahunan yang lalu yang masih hidup sampai sekarang. Di saat masyarakat Alabasta membahas tentang tidak mungkin ada manusia dari zaman Void Century yang masih hidup sampai sekarang, kita bisa melihat Imusama berjalan di sebuah ruangan lalu berhenti di depan sebuah foto berukuran jumbo yang terpasang di dinding. Dan wanita dalam foto tersebut terlihat sangat mirip sekali dengan Nefertari Vivi. Oleh karena backsoundnya adalah komentar dari rakyat Alabasta, saya sangat yakin sekali kalau wanita dalam foto tersebut adalah Nefertari Dilili, nenek moyangnya Vivi yang merupakan satu dari 20 raja dan ratu pendiri pemerintah dunia. Dan karena komentar yang menjadi backsoundnya membahas tentang mustahil ada manusia dari zaman Void Century yang masih hidup sampai sekarang, biasanya itu menjadi pertanda kalau yang disebut mustahil adalah sebuah keniscayaan dan berhubungan dengan karakter yang sedang dijadikan spotlight. Sehingga semakin besar kemungkinannya kalau Imusama memang sudah hidup sejak zaman Void Century. Sementara terkait kenapa ada foto Nefertari Dilili di ruangannya Imusama, menurut saya itu bukan karena Imusama punya kisah cinta dengan Ratu Lili. Karena Eiichiro Oda-san sendiri sudah pernah bilang kalau beliau tidak akan menuliskan kisah cinta dalam cerita One Piece. Sebaliknya, saya malah jadi semakin curiga kalau identitas asli dari Imusama justru mungkin adalah Nefertari Dilili itu sendiri yang konon katanya menghilang secara misterius 800 tahunan yang lalu. Saya sendiri masih belum terfikir bagaimana ceritanya Ratu Lili yang baik hati bisa berubah menjadi Imusama yang diktator. Tapi dilihat dari outfit yang selama ini Imusama kenakan, yang terlihat seperti sebuah gaun dengan ekor yang sangat panjang, saya sangat yakin kalau dia itu seorang wanita. Karena setahu saya, di mana-mana cuma wanita yang mengenakan pakaian dengan modelan seperti itu. Atau kalau enggak ya, laki-laki yang gen wanitanya lebih tinggi lah. Nah, balik lagi ke Alabasta. Igaram dan Karo terlihat menangis sedih sambil memandangi setumpuk poster pengumuman hilangnya Putri Vivi yang sudah siap untuk disebarkan. Sementara Pel, Chaka, dan beberapa anggota pasukan kerajaan terlihat sedang berkabung di ruang upacara pemakaman Raja Cobra. Di saat yang sama, ceramahnya Vegapunk sudah sampai pada momen pengakuan dosanya yang lain. Vegapunk mengaku tujuan utama penelitiannya hanyalah untuk menemukan sumber energi baru yang lebih powerful dan ramah lingkungan. Meski masih belum selesai sepenuhnya, tetapi Vegapunk yakin Mother Flame yang dia ciptakan suatu hari nanti pasti akan sangat berguna sekali bagi kelangsungan hidup umat manusia. Sayangnya, sebagian energi abadi yang dia ciptakan ini ternyata sudah dicuri oleh seseorang. Sampai di sini ceramahnya Vegapunk kemudian berhenti sejenak untuk melihat situasi terkini di Egghead Island. Stacy yang merasa ada guncangan hebat beberapa waktu sebelumnya bertanya kepada Edison apa sebenarnya yang telah terjadi. Edison lalu memberitahunya kalau bagian bawah Pulau Awan sepenuhnya terpotong dan para agen Cyberpol serta Seraphim yang ditahan di basement laboratorium atas jadi terjun bebas semuanya ke bagian tengah Pulau Egghead yang saat ini sudah dikepung oleh kobaran api. Gara-gara ulahnya Gorosei Venus itu, Edison kini tidak bisa mengenerate awan lagi untuk jalur pelariannya topi jerami. Untungnya penjara gelembung yang mengurung para Seraphim kelihatannya masih utuh dan tidak pecah atau gembos sama sekali. Sehingga kemungkinan kalau mereka akan diperintah oleh para Gorosei untuk melawan aliansi topi jerami, rasa-rasanya belum akan terjadi. Tapi yang menarik adalah di panel ini rambut Ash Snake terlihat berubah warna menjadi hitam, tidak silver lagi seperti seharusnya. Apakah ini gara-gara kelamaan dikurung di dalam gelembung atau murni karena kelalaian asistennya Eiichiro Oda-san? Saya masih belum yakin. Jadi kita tunggu saja dulu versi Manga Plus rilis, karena jika ada kesalahan biasanya akan dikoreksi di versi resminya. Nah, Stacy sendiri terlihat nyaris tidak percaya begitu mendengar Edison bilang kalau pantat Pulau Awan terpotong dan lepas dari boolnya. Tapi Edison kemudian memberitahunya kalau kemungkinan besar salah satu Gorosei ada yang naik lagi ke laboratorium atas sehingga dia menyuruh Stacy untuk secepatnya kabur dari TKP. Namun apa yang dikatakan oleh Stacy setelahnya membuat Edison cukup terkejut.
Stasi tiba-tiba meminta izin kepadanya agar boleh melepaskan Kaku karena menurut Stasi, mengejar dan menangkap topi jerami sudah bukan lagi top priority bagi Kaku. Stasi sepertinya ingin agar Kaku bisa menyelamatkan para agen Cyberpol yang baru saja terjun bebas dari laboratorium atas dan kini terjebak di tengah pulau yang sudah dikelilingi kobaran api itu. Mendengar permintaan Stasi itu, Edison langsung meminta maaf kepadanya karena demi membuktikan kesetiaannya kepada Vegapunk, mereka telah memintanya untuk mengkhianati Cyberpol yang dia tahu sendiri kalau Stasi sudah menganggap mereka semua sebagai saudara. Namun Edison sepertinya merasa lega karena dengan adanya konflik batin semacam itu semakin menunjukkan kalau Stasi benar-benar seorang manusia tulen. Tapi ini kok aneh ya? Jika Stasi memang benar-benar murni hasil kloningan dari Miss Buckingham Stasi alias Miss Buckin, ibunya Weevil, kok sifatnya bisa sangat berbeda sekali seperti bumi dan langit ya? Stasi terkesan sangat anggun, cerdas, dewasa, dan berhati lembut, sementara Miss Buckingham Stasi sejak muda sudah kelihatan kecentilannya, ceplas-ceplos, dan tuanya cerewetnya bukan main. Bukankah konsep cloning itu seperti copy paste ya? Atau ini adalah bukti bahwa Eiichiro Oda-san percaya kalau sifat manusia itu dibentuk oleh lingkungan, bukan oleh faktor genetik saja? Who knows lah. Yang pasti, Kaku terlihat sangat tersentuh dengan ketulusan hatinya Stasi itu. Semoga saja kejadian ini bisa menjadi pintu tobat bagi Kaku dan rekan-rekannya. Tapi ada yang lebih aneh lagi nih. Jika pantat Pulau Awan tempat laboratorium atas berada sudah dipotong oleh Gorosei Venus, bukankah itu artinya Pulau Awan tersebut sudah tidak lagi terikat dengan Pulau Egghead yang ada di bawahnya? Dengan begitu, pulau tersebut sekarang bisa terbang bebas tertiup angin, meninggalkan Pulau Egghead yang sedang terbakar hebat di bawahnya, bukan? Jika ternyata memang seperti itu yang akan terjadi, bukankah situasinya akan jadi semakin kacau? Karena kelompok topi jerami akan kembali terpisah menjadi dua kelompok untuk menempuh jalan mereka masing-masing menuju ke Elbaf. Nah, setelahnya, ceramahnya Vegapunk dilanjut lagi. Dia bercerita sekitar 2 minggu setelah Mother Flame dicuri, mereka mendeteksi keberadaan cahaya yang sangat terang di atas Lulusia Kingdom. Beberapa waktu kemudian, dia mendengar kabar kalau seluruh kerajaan Lulusia keberadaannya tiba-tiba menghilang secara misterius setelah sebelumnya alat detektor mereka mencatat adanya gempa bumi besar yang bisa dirasakan di seluruh dunia. Vegapunk yakin hanya Mother Flame saja yang mampu mensuplai energi untuk sesuatu yang bisa menyebabkan tragedi sebesar itu. Tidak bisa dipungkiri, sebagai seorang ilmuwan, ada sedikit rasa bangga di dalam diri Vegapunk saat mengetahui kalau hasil temuannya bisa berfungsi dengan baik. Makanya dia langsung sujud syukur. Namun sebagai seorang manusia, Vegapunk merasa sangat berdosa karena hasil temuannya telah digunakan sebagai sumber energi salah satu senjata kuno yang telah menteleport seluruh kerajaan Lulusia ke akhirat. Itu tadi berarti bukan sujud syukur ding, tapi sujud minta maaf karena merasa dosanya sudah terlampau laknat. Dan apa yang sudah terjadi itu semakin menguatkan bukti bahwa teori Vegapunk tentang banjir bandang di masa Void Century memang benar-benar hasil dari perbuatan tangan manusia. Tapi kayaknya itu sujud syukur deh. Soalnya teorinya tentang kiamat di masa Void Century ternyata tembus juga. Awah. Nah, begitu mendengar ucapannya Vegapunk itu, Raja Elisabelo II langsung memerintahkan patihnya yang bernama Dagama untuk cek fakta guna mengkonfirmasi kebenaran dari klaimnya Vegapunk itu, karena sampai saat video ini dibuat, mereka sama sekali tidak mendengar kabar apapun terkait kiamat yang melanda Lulusia Kingdom. Di momen yang sama, Momonosuke juga terlihat begitu terkejut setelah menyadari kalau Pluton ternyata juga punya kemampuan untuk ikut mempercepat tenggelamnya daratan di seluruh dunia. Namun Kinemon buru-buru menyuruh shogunnya itu untuk diam agar jangan sampai keceplosan karena ada anak kecil di depannya yang sedang makan dango dengan polosnya. Sementara Crocodile yang dari dulu sudah mengincar Pluton sepertinya urung untuk mengejarnya lagi karena mengetahui kalau kekuatannya ternyata sedahsyat itu. Sepertinya gara-gara pidatonya Vegapunk ini, rencana Momonosuke untuk membuka border Wano seperti yang ayahnya inginkan akan kembali dia urungkan. Tapi jika informasi soal keberadaan Pluton di Wano yang dibawa oleh Karibo akhirnya sampai juga ke telinganya Kurohige, sepertinya Momonosuke harus berjuang keras untuk mempertahankan ideologinya itu. Meskipun saya yakin dia dan para pengawalnya tidak akan ada yang mampu mencegah Kurohige menghancurkan dinding pelindung negeri Wano dengan menggunakan kekuatan Gura-Gura Nomi miliknya. Jadi pada akhirnya nanti saya percaya Pluton tetap akan keluar dari kandangnya. Masalahnya tinggal apakah Pluton juga membutuhkan asupan energi dari Mother Flame atau tidak. Jika iya, maka perang yang akan terjadi berikutnya adalah perang untuk memperebutkan Mother Flame seperti yang sudah saya singgung dalam video teori yang sebelumnya. Yang menarik adalah, menurut informasi yang Vegapunk dapatkan, Joy Boy justru berniat mewariskan ketiga senjata kuno yang bisa menenggelamkan seluruh dunia itu kepada generasi setelahnya. Vegapunk benar-benar tidak paham dengan maksud dan tujuannya Joy Boy itu. Makanya di awal video dia sempat mengatakan kalau dirinya tidak berani menyimpulkan mana pihak yang baik dan mana pihak yang jahat. Namun Vegapunk
Vegapunk yakin suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Hanya saja kebenaran tersebut akan datang bersamaan dengan ancaman dan ketakutan akan tenggelamnya seluruh daratan. Di saat Vegapunk menceritakan hal ini, kita bisa melihat ekspresi senjata kuno Poseidon alias Putri Shirahoshi yang kelihatannya baru ngeh kalau dirinya adalah ancaman bagi seluruh umat manusia. Sementara di dalam sebuah kapal perang angkatan laut yang kelihatannya itu adalah kapal perangnya Shuru, Sengoku terlihat kesetanan memakan Okaki. Sampai-sampai Shuru khawatir kalau Sengoku akan mati tersedak. Oleh karena posisi kedua marinir sepuh ini sedang berlayar di tengah lautan, saya harap sih mereka berdua sedang menuju ke Beehive Island untuk menjemput rekan seperjuangan mereka, Monkey the Guard. Tapi karena Sengoku dan Shuru orangnya penuh kalkulasi, saya pikir mereka tidak akan mengamuk di markasnya Kurohige itu meskipun menemukan kalau saudara mereka, Monkey the Guard, tewas di sana. Nah, balik lagi ke live Shopee-nya Vegapunk. Kali ini dengan begitu lancarnya, dia mempromosikan hasil penemuan terbarunya yang berupa obat pengusir cicak yang disebut dengan Weasley Aromatic Spray. Berbeda dengan Mother Flame yang bisa disalahgunakan untuk melakukan pembantaian massal, spray anti cicak ini hanya berfungsi untuk mengusir para makhluk laknat yang suka menjatuhkan bom atom secara sembarangan itu sejauh mungkin dari rumah. Spray pengusir cicak ini diklaim mampu bertahan mencegah para cicak kembali hingga 6 bulan lamanya. Dan selain spray anti cicak, masih ada juga spray anti kecoa, anti semut, hingga anti tikus. So, langsung cek produk yang sangat bermanfaat ini dengan klik link di kolom deskripsi ya. Kalau linknya sudah diklik dan keranjang belanjaan sudah di check out, sekarang saatnya kita lanjut lagi ke ceramahnya Vegapunk. Dia bilang zaman Void Century adalah zaman yang penuh dengan misteri, tetapi ada sekelompok orang yang sebenarnya sudah mengetahui semuanya. Mereka adalah Raja Bajak Laut Goldie Roger dan para mantan krunya. Begitu mendengar Vegapunk menyebut kelompok bajak laut Roger, kita bisa melihat beberapa reaksi yang mayoritas penuh kebencian, seperti reaksinya Fleet Admiral Akainu yang ngebul seperti lokomotif karena saking marahnya mendengar Vegapunk mengumbar-umbar aib negara. Atau justru sebaliknya ya, Akainu marah karena baru tahu kalau negara yang dia bela mati-matian ternyata penuh dengan aib, yang mana hal ini bisa saja menjadi titik awal dari pemberontakan yang justru akan dia lakukan. Entahlah. Kita juga bisa melihat para manusia dari ras lengan panjang yang mempertanyakan kenapa sekelompok bajak laut bisa mengetahui informasi seberbahaya itu. Yang mana salah satu manusia tangan panjang yang merasa lebih suci itu adalah dia yang dulu pernah mengeksploitasi bakat bermusiknya Brook. Sementara Crocus, salah satu mantan krunya Roger, justru terlihat masih hidup damai seperti biasanya di Twin Cape bersama dengan Labun, karena mungkin meski seluruh dunia beneran tenggelam sekalipun, dia tetap akan bisa hidup biasa-biasa saja di dalam perut Labun, menyaksikan kiamat yang melenyapkan dunia sambil membaca koran di kursi malasnya sampai kontrak usianya habis dengan sendirinya. Balik lagi ke Egghead Island. York terlihat sangat kesal karena selama ini Vegapunk Stella ternyata sudah tahu kalau sebagian energi Mother Flame sudah dia curi. Namun dia masih tidak habis fikri. Bagaimana ceritanya Vegapunk Stella bisa tahu padahal York tidak mensinkronisasikan informasi tersebut ke Punk Record. Terlebih lagi, Stella adalah pembohong yang buruk, sehingga jika memang dia sudah tahu sejak lama, dia tidak akan bisa menyembunyikan reaksinya di depan York. Dan yang membuat York lebih kaget lagi, ternyata Stella juga sudah mendapatkan informasi tentang tragedi yang menimpa Lulusia Kingdom, tetapi York bisa tidak menyadarinya. Alias Stella dengan sengaja tidak mensinkronkan juga informasi terkait Lulusia Kingdom yang dia dapatkan ke Punk Record. Dengan kata lain, sesama Vegapunk sendiri, sebenarnya mereka masih tidak saling percaya. Namun gara-gara York sudah sadar kalau mereka sudah tidak saling jujur satu sama lain, York akhirnya bisa menyimpulkan kalau Dendenmushi broadcastnya Vegapunk pasti disimpan di tempat yang paling aman di Egghead Island, yaitu di dalam robot kuno raksasa. Karena sudah mantap dengan teorinya, York langsung menghubungi para Gorosei untuk memberitahukan hal tersebut. Dengan begini, bisa dipastikan kalau para Gorosei akan segera meninggalkan laboratorium atas untuk bertaruh nyawa menghadapi robot kuno raksasa. Sehingga ancaman di laboratorium atas bisa dipastikan sudah clear, dan pulau awan tempat laboratorium atas berdiri bisa terbang bebas tertiup angin dengan aman dan damai tanpa arah dan tujuan yang jelas. Di halaman terakhir chapter, Vegapunk mempertanyakan alasan kenapa Roger dan krunya yang sudah sampai di Laftel dan mengetahui seluruh rahasia dunia justru memilih untuk diam saja dan menghilang dari aktivitas duniawi. Kenapa mereka tidak mau speak up dan memberitahu dunia akan adanya ancaman kiamat tersebut? Di belahan dunia lain, tepatnya di Kepulauan Shabaudi, Shaki terlihat baru saja menghajar seorang bajak laut nakal di dalam barnya sambil mengobrol dengan Rayleigh yang terlihat sudah nge-fly. Dalam kondisi mabuk beratnya itu, Rayleigh bilang kalau saat ini dia hanyalah orang tua bangka. Menurutnya, Vegapunk sudah ngoceh terlalu banyak. Padahal sebagai seorang tua bangka seperti dirinya, tidak seharusnya mereka merusak kesenangan para generasi muda. Chapter pun kemudian ditutup dengan sebuah narasi yang berbunyi, dia yang sudah tahu kebenarannya hanya akan tertawa.
Sejauh yang saya pahami, dari semua yang sudah Vegapunk ceritakan, isinya justru hanya membuat orang bergidik ketakutan. Tapi kenapa Roger dan krunya malah justru bisa tertawa lepas setelah mengetahui semuanya? Roger bahkan bilang kalau apa yang Joy Boy ceritakan itu sangatlah lucu, dan dia bahkan sampai berharap bisa hidup di era yang sama dengan Joy Boy. Sebenarnya, apa yang lucu dari mengetahui informasi tentang perang yang melibatkan senjata kuno yang bisa menenggelamkan seluruh dunia ke dasar laut hingga menelan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya? Roger kan bukan tentara Israel ya. Kok bisa-bisanya dia tertawa lepas di atas kematian ribuan manusia yang tidak berdosa di zaman Void Century? Atau jangan-jangan cerita sejarah yang dituliskan di batu-batu Poneglyph selain yang ada di Laugh Tale isinya hanyalah cerita hoax, konspirasi, prank-prankannya Imu sama Blaka? Sementara sejarah yang sesungguhnya tentang Void Century yang benar-benar valid hanyalah yang diabadikan oleh Joy Boy di Laugh Tale saja. Chapter pun kemudian ditutup dengan informasi bahwa setelah chapter 1116 rilis, minggu depannya manga One Piece akan libur dulu. Secara keseluruhan, chapter yang hanya berisi 13 halaman ini lagi-lagi membuat adrenalin saya mengalir kencang. Lagi-lagi dengan berat hati saya kasih rating sempurna untuk chapter kali ini. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.